Halo manusia-manusia berbudaya jagat, ketemu lagi sama Paridus di Jagat Review. Hari ini kita akan punya topik yang lebih serius. Kita akan ngobrolin soal game-game Indonesia yang menurut gua pantas lu lirik. Oke, ada sedikit rasa skeptis mungkin untuk game-game Indonesia. Kalau misalnya kita lihat kualitasnya di masa lalu, ada banyak orang yang ngerasa kalau hey, mungkin game Indonesia tuh standarnya masih sangat-sangat di bawah standar game yang bisa dinikmati gitu. Gue bisa bilang kalau itu sebuah kesalahpahaman. Kalau misalnya lo lihat perkembangan industri game selama setidaknya mungkin 3 atau 4 tahun terakhir, kita sudah masuk ke dalam era di mana banyak developer Indonesia yang mulai naik, nunjukin kreativitas mereka, dan kreativitasnya nggak selalu terbatas sama game horror dan eksplorasi mitologi doang gitu. Kita udah ketemu sama game-game yang secara visual menarik, cerita juga menarik, dan dari sisi mekanik juga menarik. Nah, gue pengen awal tahun 2021 ini gue pengen kasih lihat ke lu, kira-kira game Indonesia mana sih yang pantas lu lirik, baik yang udah dirilis ataupun yang belum dirilis ke pasaran. Kita akan bagi kategorinya ke dalam 2 bagian. Game yang udah lu bisa beli sekarang, atau game yang ya mesti lu tunggu atau masih masuk ke dalam sesi early access. Jadi lu punya gambaran kira-kira kalau misalnya gue punya dana sekarang, gue pengen support developer Indonesia, gue bisa kemana sih, game apa aja sih yang bisa gue beli. Terus kira-kira kalau misalnya gue mau support developer ke depannya, kira-kira game apa aja yang mesti dan bisa gue tunggu gitu. Untuk game-game yang udah dirilis, lu bisa mempertimbangkan beberapa judul yang gue kasih ke sini. Sebagian besar dari game ini udah tersedia di Steam, beberapa bahkan dirilis buat konsol juga. Jadi mereka tersedia untuk PlayStation 4, Xbox One, dan Nintendo Switch, dan ditawarkan dengan harga yang cukup rasional buat lu beli, dan yang pastinya akan membantu mendukung developer-developer Indonesia. Yang pertama yang pasti gue rekomendasikan adalah DreadOut 2 pastinya. Lahir dari Digital Happiness dan masuk sebagai salah satu franchise paling populer dari developer Indonesia. DreadOut 2 dirilis di tahun 2020 kemarin dan datang dengan banyak mekanik baru. Ada sedikit apresiasi kalau mereka nggak cuman nawarin sesuatu yang udah sama dari seri pertama, terus mereka ulang dan mereka jual balik gitu. Jadi mereka nawarin sesuatu yang berbeda, mereka kasih perspektif third person yang lebih baik, dunia semi open world, terus mereka juga ngasih sistem battle melee gitu. Walaupun tidak bisa dibilang sempurna, tapi usaha untuk menawarkan sesuatu yang beda, yang original, yang berusaha ngegabungin elemen-elemen gameplay yang di seri game AAA begitu disukain ke dalam satu game lokal kita. Itu menurut gue sesuatu yang menarik buat lo lirik menurut gue. Apalagi dengan desain karakter Linda yang kayaknya, well, lo tau lah kira-kira kayak gimana. Dan yang pastinya harga yang cukup terjangkau gitu. Jadi kalau misalnya punya dana, lo bisa lirik DreadOut 2. Terus selanjutnya adalah Coffee Talk. Nah, ini mungkin game yang bukan, bisa dibilang selera semua orang. Biasanya kalau lu pernah main game serupa, gue gak akan bilang judulnya, tapi lu tau lah kira-kira game apa yang gue maksud. Coffee Talk itu membawa lu ke sebuah dunia, bisa dibilang sci-fi atau fantasi, di mana nggak cuma manusia doang yang hidup di situ, tapi ada beberapa ras yang lain juga yang datang ke satu kafe kopi dan berbagi masalah gitu. Daya tarik utamanya adalah karakter. Jadi karakternya banyak yang menarik. Terus ceritanya juga lumayan intens, berat. Lu bisa mendengar kayak keluh kesah pelanggan lu. Terus lu bisa ngeracik kopi ataupun teh untuk menenangkan mood mereka. Tapi charm utamanya memang ada di cerita dan karakter gitu. Jadi kalau misalnya lu suka game yang fokusnya adalah di karakter dan di cerita, menurut gua ini adalah salah satu game lokal yang pantas lo lirik gitu untuk kali ini. Plus Coffee Talk juga berhasil meraih popularitas yang tinggi di luar, sampai banyak media asing bahkan nggak cuma ngebicarain game ini doang, tapi mereka juga secara aktif memuja-muji apa yang berusaha direpresentasiin sama developernya gitu di game ini. Oke, yang selanjutnya adalah ini 2 game yang menurut gua lumayan unik dan punya pendekatan visual yang rada-rada mirip. Tapi percaya atau enggak, dua-duanya datang dari developer Indonesia. Yang pertama adalah When the Past Was Around, dan yang kedua adalah What Comes After. Jadi When the Past Was Around itu dan What Comes After itu dua-duanya adalah game yang minim banget gameplaynya harusnya. Maksudnya tidak secara aktif, lu nggak akan ngebunuh siapapun di sini.
Cuma lu akan ketemu sama game yang pengen sedikit menggelitik sisi emosional lu, baik ketika lu ngobrolin soal rasa kehilangan, ataupun rasa cinta, ataupun soal persahabatan, ataupun sesuatu yang lebih gelap kayak gimana caranya lu coping secara emosional melawan sesuatu yang nggak bisa lu kendaliin, seperti kematian misalnya. Jadi walaupun kedua game ini datang dari developer yang berbeda, tapi kalau misalnya lu suka game dengan visual yang unik dan cerita yang berat dan akan ninggalin suatu kesan yang lumayan berat gitu di hati lu gitu, lu bisa ngelirik When the Past Was Around dan What Comes After yang sekarang udah tersedia di Steam. Gameplaynya memang nggak panjang, tapi lu akan nikmatin proses menjalani cerita berdasarkan karakter yang dia bawa gitu. Selanjutnya ada Retrograde Arena. Untuk Retrograde Arena ini mungkin dari semua daftar yang kita rekomendasiin hari ini, dia yang paling unik menurut gua. Karena dia datang sebagai game multiplayer kompetitif. Jadi lu berperan sebagai tank kecil dengan physics di dalamnya, dimana setiap jenis tembakan yang lu keluarin akan mempengaruhi gerak tank lu juga gitu. Nah, di Retrograde Arena lu harus berperang melawan sekitar 4 player seingat gua di satu arena yang kecil, dimana kalau misalnya lu berhasil nembakin peluru lu dan ngedorong musuh sampai nabrak tembok, lu akan menang gitu. Ada beberapa hal yang menarik dari Retrograde Arena. Selain format free to play, dia juga nawarin visual ya kayak nama yang dia sebut gitu, Retrograde. Visual yang sederhana, mirip-mirip Cyberpunk menurut gua, berdasarkan pilihan warna LED dan sebagainya. Terus ya gameplaynya sederhana gitu, lu nggak perlu belajar berjam-jam untuk ngerti mekanik dasarnya. Lu cuma perlu datang, rasain sedikit feel physicsnya, dan lu akan bisa bersaing di Retrograde Arena buat bermain-main gitu. Lu bisa download ini game di Steam tanpa biaya apapun. Silakan datang, terjun, dan nikmatin. Dan yang terakhir di list game yang udah tersedia sekarang adalah Code Atma dari Agate Studio. Dari semua list daftar ini, dia yang satu-satunya game mobile yang gue rekomendasiin. Karena basically ya kita tahu sekarang di game mobile, di pasar mobile tuh lagi heboh soal gacha pergacaan dan karakter waifu dan husbando yang benar-benar populer mampus dengan game kayak Genshin Impact dan Fate GO. Percaya atau enggak, ternyata di Indonesia kita punya game yang serupa, namanya Code Atma. Jadi konsepnya adalah mereka memodifikasi karakter-karakter supranatural dari mitologi Indonesia kayak kuntilanak lah, duyung lah, genderuwo lah, segala macam, terus dijadiin karakter-karakter yang secara visual menarik dan mirip sama karakter anime gitu. Jadi pada dasarnya ini game ngajak lo untuk mewaifu dan menghusbandokan karakter-karakter dedemit yang di dunia nyata mungkin lo akan lari dari kejaran gitu kalau misalnya tiba-tiba muncul di hadapan lo. Yang menarik dari Code Atma adalah selain sistem gacha dan format free to play, dia juga nawarin cerita yang lumayan solid. Jadi kalau misalnya lo doyan game gacha dan cerita yang kuat plus artwork juga keren, ini definitely game Indonesia yang gak mau lo lewatin. Lo bisa download ini di Play Store, Google Play Store, tanpa biaya sedikit pun. Ya tapi ya seperti biasa, kalau misalnya lu tertarik lebih jauh, lu akan berakhir dengan membayar lebih banyak untuk membeli gacha yang juga mempengaruhi kira-kira karakter kayak apa yang lu dapetin, dan lu bisa kombinasiin ke dalam tim lu. Satu yang menarik dari Code Atma juga, percaya atau enggak, ini game punya mekanik RPG yang cukup solid. Jadi tidak semudah yang lu bayangin, dan lu butuh perencanaan matang buat mainin ini game. Nah, untuk kategori yang kedua, kita akan ngobrolin soal game-game Indonesia yang bakal keluar. Kita nggak tahu apakah di 2021 atau di 2022, ataukah mungkin lebih lama lagi. Tapi ini adalah game-game, beberapa game potensial yang bisa lu tunggu, dan menurut gua pantas buat narik isi dompet lu kalau misalnya ketika dia keluar nanti, atau bahkan sekarang ketika lu tertarik untuk ikut early access mereka gitu. Ada beberapa game yang menurut gua menarik untuk disimak. Pertama ada Samudra. Samudra adalah game scrolling 2 dimensi, jadi lu gerak dari kiri ke kanan, yang berfokus ke eksplorasi dalam laut gitu. Jadi karakter lu adalah karakter dengan pakaian selam, yang ceritanya pelan tapi pasti akan membantu lu memahami soal enggak cuma si karakternya doang, tapi juga konsep masalah lingkungan yang akan ditonjolin sama dia gitu. Dan Samudra itu sekarang tersedia di Steam, dan lu bisa download demonya
untuk ngerti kira-kira kenapa ini game masuk ke dalam rekomendasi kita. Menurut gue sih, lu akan jatuh cinta dengan apa yang berusaha ditawarin sama ini game gitu. Terus selanjutnya adalah ada Aquaculture Land, Fish Farming Simulation. Ini memang namanya panjang banget dan Inggris mampus. Dan ada di Steam, ini game, bukan di mobile. Oke, visual secara di atas kertas memang terlihat sangat-sangat sederhana dan mungkin tidak terlalu menarik buat mata lu. Tapi ini adalah game simulasi ternak lele, man. Jadi, kalau selama ini lu punya mimpi buat ternak lele dan tidak pernah berhasil, karena 1 dan 2 alasan, lu punya opsi buat mengembangkan dan menyelesaikan mimpi lu yang tertunda itu di game ini, di Aquaculture Land Fish Farming Simulation ini. Kayaknya seingat gue dia udah masuk ke dalam early access, jadi kalau misalnya lu pengen ikut terlibat dalam proses pengembangannya dia dan ngerti kira-kira apa yang menarik sih dari usaha untuk bertaninya dan nyari duit dari ternak lele ini, ya lu bisa mampir ke halaman store mereka di Steam dan support mereka secara langsung. Terus kita juga ada The Space for the Unbound. Kita akan kembali berhadapan dengan banyak sekali game Indonesia yang pakai bahasa Inggris karena memang pada dasarnya harus diakuin kalau pasar paling gede masih di pasar luar dan bukan pasar kita. Jadi jangan heran kalau misalnya banyak game Indonesia yang fokusnya adalah bahasa Inggris dan gue harap tidak jadi sumber keluhan juga gitu. Space for the Unbound itu apa ya? Bayangkan game interactive story dengan tema dan setting Indonesia banget gitu. Jadi lu bisa ketemu sama karakter dengan baju SMA, lu bisa ketemu sama tukang bakso 2 dimensi nongkrong di pos kamling, terus dibumbuin sama cerita-cerita dan misteri yang anim banget gitu. Misalnya ada kehadiran makhluk yang lu nggak pernah tahu, terus ada karakter yang tiba-tiba menghilang dari peredaran dan segalanya. Space of Unbound tuh mirip-mirip dengan apa ya? Kalau misalnya bisa dibilang tuh, kalau lu pernah main game kayak Oxenfree namanya, jadi di mana lu akan bergerak dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain, terus lu mencari objek yang kira-kira bisa lu interaksi, terus kira-kira ada puzzle yang mesti lu selesain per sequence gitu. Ini adalah game yang lu tunggu gitu. Kalau misalnya dari sekilas pandang, dari trailer dan screenshot yang gua sertain di video ini, lu kayak bisa ngerti dari sisi visual kira-kira daya tarik yang kuat dari game ini tuh apa gitu. Dan gua rasa ini salah satu game yang pantas lu tunggu di 2021. Seingat gua itu tersedia juga buat PS4, Switch, dan Xbox One. Cuman gue belum tahu kira-kira apakah rilis versi PC-nya dan versi konsolnya itu akan di hari yang sama atau enggak gitu. Next, kita punya Coral Island kembali, judul bahasa Inggris. Ini mungkin salah satu judul yang langsung menarik perhatian banyak orang karena Coral Island basically adalah Harvest Moon atau Stardew Valley-nya atau Rune Factory-nya Indonesia gitu. Jadi mereka lahir dari tangan developer Jogja yang pengen nawarin gameplay simulasi tani dan simulasi hidup kayak Harvest Moon atau Stardew Valley, di mana lu nggak cuma bercocok tanam, lu mesti bangun hubungan yang baik juga sama penduduk kota sekitar, lu bisa juga married, bangun hubungan romansa, terus lu juga bisa beternak dan segala macam. Yang intinya juga memang difokusin pada usaha buat nyari duit gitu dan upgrade farm lu. Nah, sesuai dengan namanya, Coral Island itu ya nggak cuma masalah tani doang gitu. Coral itu karang kan. Jadi di sekitar pulau lu juga akan ketemu sama karang-karang lautan di mana mereka juga butuh perawatan, di mana lu bisa nyari resource juga di sana. Dan ya jadi salah satu fokus kira-kira petualangan lu akan kemana gitu di Coral Island. Plus kayak Stardew Valley juga dia ada sedikit konsep pertarungan monster gitu. Lu bisa bertarung lawan monster buat ngumpulin resource segala macam. Jadi kira-kira kalau misalnya lu doyan game kayak Harvest Moon, Stardew Valley, atau lu doyan Rune Factory, lu harus nungguin game yang satu ini menurut gue. Harusnya dia akan keluar 2021 ini, tapi gue baca di Steam-nya sih mereka akan masuk lewat proses Kickstarter dulu, sebelum akhirnya dilepas penuh ke pasaran gitu. Selanjutnya, kita ada Rising Hell. Nah, Rising Hell lumayan menarik, karena dari semua game yang kita ngobrolin dari awal menit sampai sekarang, nggak ada satupun yang roguelike. Jadi Rising Hell adalah project roguelite dari developer Indonesia. Jadi kalau misalnya nggak tahu konsep roguelite, lu adalah satu karakter yang berusaha bertarung di sebuah level yang akan muncul secara acak gitu. Jadi kayak posisi musuh atau mungkin upgrade yang lu temuin tuh akan beda satu sama lain. Yang bikin Rising Hell menarik adalah visualnya pastinya. Terus lu akan bertarung dalam konsep, seingat gue mereka pakai mitologi Indonesia juga sebagai basis, dan ditemani sama musik-musik cadas selama lu berusaha keluar dari neraka ini dalam tanda kutip. Jadi lu akan bertarung dengan sistem 2 dimensi
bakal intens, musik metal mengalun, tidak ada alasan untuk tidak suka sama ini game menurut gue. Kalau misalnya lu tertarik, dia bahkan udah buka early access dari sekarang, jadi lu bisa ke halaman Steam-nya Rising Hell dan beli early access dan ikut proses pengembangan yang ada gitu. Nah, selanjutnya adalah Escape from Naraka, basically lari dari neraka. Ini seingat gue dulu pas pertama kali keluar dan diperkenalkan namanya cuma Leia doang. Mereka adalah game yang dikembangkan berdasarkan mitologinya Bali. Seperti namanya, lu adalah karakter yang berusaha lari dari neraka. Nah, konsep yang membuatnya lumayan menggoda adalah di atas kertas dia terdengar seperti game action, tapi ternyata bukan. Escape from Naraka itu lebih kayak ke platformer 3 dimensi lewat kacamata third person. Bukan third person, first person. Jadi fokusnya adalah lu akan berusaha lari dari stage per stage. Lu punya kemampuan buat ngebekuin musuh lu. Tapi inti ceritanya adalah lu harus bergerak dari awal stage ke stage akhir dengan selamat gitu. Penilaian setiap stage akan ada berbasis skor, jadi lu kira-kira tahu apakah gerak lari lu segala macam itu efektif atau enggak selama bergerak dari satu chapter ke chapter yang lain. Terus juga desain levelnya juga cakep, jadi lu bisa ketemu sama banyak icon mitologi Bali kayak layak dan segala macam, jadi semacam patung atau mungkin ukiran di kuil yang lu lewatin, dan lu akan ketemu sama monster-monster yang akan cukup buat adrenalin lu terpacu kencang gitu sejak awal, karena mereka akan datang ngejar lu dan lu nggak bisa ngebersihin mereka sama sekali gitu. Yang lu bisa lakukan adalah seperti nama gamenya, lari dan berusaha lari dari neraka. Untuk judul terakhir kita ada Tirta namanya dari Agate Studio. Ini kita nggak tahu seberapa jauh proses pengembangannya udah berjalan. Kita juga nggak tahu kira-kira kapan dia akan dirilis. Tapi Agate udah sempat nge-showcase sedikit gameplay soal Tirta, jadi dia akan mirip kayak game third person action dengan sedikit penguasaan elemen, di mana lo harus bertarung lawan musuh dan lo harus nyelesain puzzle juga dengan visual yang lumayan menarik gitu. Gua nggak tahu kira-kira dia akan dirilis kapan dan kira-kira harganya akan dipatok berapa. Cuman dari semua project yang gua sebutin di daftar kali ini, Tirta mungkin masuk ke dalam list yang, hey ini ada potensi untuk jadi event kayak game, gua nggak akan bilang triple A ya, cuma maksudnya kayak game dengan budget tinggi yang di masa depan kalau dieksekusi dengan manis tuh bisa jadi sesuatu yang kita banggain secara nasional gitu. Akan jadi game third person action yang ya udah kita udah tunggu lama gitu loh, game kayak gini. Yang pakai mitologi Indo, yang pakai karakter Indo, yang datang dari developer Indonesia, dan yang ngusung mekanik gameplay yang lumayan solid gitu. Ya semoga aja proses pengembangannya berjalan dengan lancar dan kita akan ketemu dengan kualitas akhir Tirta yang memang selama ini kita memang pengen gitu. Oke guys, kira-kira itu semua adalah daftar game Indonesia yang menurut gua pantas lu lirik. Kalau misalnya lu punya dana, dan gua harap lu memang bisa menyisihkan dana, dukung developer Indonesia. Gua nggak peduli lu mau main game bajakan luar, developer atau publisher asing, itu hak lu. Itu mungkin sesuatu yang terkait dengan kekuatan ekonomi lu dan segala macam. Tapi kalau untuk developer Indonesia dan publisher Indonesia, gue harap lu cukup punya hati nurani untuk at least menyisihkan uang lu sedikit untuk dukung game-game ini, baik yang udah dirilis ataupun akan dirilis nanti. Dan make sure dengan itu kita akan menciptakan atmosfer industri game Indonesia yang jauh-jauh lebih sehat, jauh-jauh lebih baik, dan bisa lebih diandalkan gitu. Kira-kira kayak gitu. Oke guys, thank you. Pak Idus dari Jakarta Play untuk Jaga Review. Sampai ketemu di video selanjutnya mungkin. Bye-bye. Dadah.